hal yang kira-kira kalau nggak beli nggak bakal mati gitu loh. Itu berarti nggak penting. Nggak penting-penting banget ya. Terus dia harus operasinya tuh 4.000 kalau nggak salah, tapi dia dikasih pilihan, kamu mau operasi soalnya nggak darurat kan, kamu operasi nggak gitu, soalnya kamu nggak ada asuransi, kata dia, ini bakal mahal banget, pihak rumah sakitnya gitu. Terus dia memilih untuk operasi di Indo. Jadi waktu itu dia pulang ke Indo dengan keadaan yang Habibah harusnya bayar 18.400 dolar. Hah? Banyak banget. Iya, soalnya mobil itu bener-bener kayak parah, udah kata si asuransinya itu udah nggak bisa jalan, terus jadi rongsok gitu loh, mobil rongsok jadinya. Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Podcast ini mostly akan bercerita tentang perjalanan, pengalaman, dan kisah aku di negeri Kanguru sebagai working holiday visa holder, alias pemegang visa bekerja dan berlibur di Australia. So, the podcast will tell you about my stories, my experience, my journals, and anything about Australia based on my own experience. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, and enjoy the podcast. Nah, yang ke-11 adalah puasa. Puasa? Atau menahan. Apa nih, bulan Ramadan atau apa nih? Puasa apa nih? Puasa itu maksudnya, puasa ini kan artinya menahan ya. Iya. Maksud aku tuh bukan puasa dalam makanan ya, tapi kayak kita bisa puasa beli barang gitu loh, atau nahan hasrat ingin membeli gitu. Jadi kalau misalnya pengen beli, istighfar aja terus, istighfar. Itu kalau non muslim mungkin baca-baca kalau non muslim kayak gitulah, intinya yang bisa menahan diri gitu. Tarik napas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan gitu. Terus tutup mata, balik badan. Iya benar, tutup mata, balik badan, ditahan gitu. Iya, jadi kalau misal targetnya tadi yang targetnya belum kecapai, ya udah tahan sampai target kecapai baru beli gitu. Karena kita punya target itu tadi ya, kita harus punya target dulu yang harus kita capai. Jadi hal-hal yang semacam ini itu harusnya disingkirkan dulu. Yang kira-kira misal nih hal yang kira-kira kalau nggak beli nggak bakal mati gitu loh. Itu berarti nggak penting. Nggak penting-penting banget ya. Kalau semisal kamu nggak beli sekarang terus besok mati, nah itu baru penting. Kayak kamu nggak beli makanan besok, ya kalau nggak makan sakit kan. Iya. Ya kamu tuh harus beli. Tapi kalau barang-barang yang kira-kira besok kamu nggak bakal mati tanpa itu, ya jangan beli, ditahan aja sampai target selesai, baru nanti dibeli. Siap. Yang kedua adalah jaga kesehatan jasmani dan kesehatan mental ya teman-teman. Jasmaninya sehat tapi ternyata mentalnya udah ngayal kemana-mana. Udah depresi tingkat tinggi ya kan. Jadi jangan sampai kalian itu melupakan aset terbesar adalah diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian melalaikan diri sendiri, terus kerja mati-matian, lupa sama diri sendiri, lupa kesehatan, tak tahu sakit. Kalau sakit apa lagi, uangnya hilang, tak kerja sia-sia. Iya. Soalnya di sini itu mahal banget sakit. Sakit itu mahal, sehat yang murah. Sehat itu murah, kalian nggak perlu beli apa-apa, kalian nggak perlu bayar dokter. Satu dokter aja konsul doang $100 satu kali pertemuan. Wow, itu cuma konsul ya? Iya, maksudnya kayak periksa gitu loh. Dok, aku sakit punggung gitu kan. Padahal dia nggak sih, pilek apa kok nggak sembuh 3 minggu. Ya dokter di sini tuh gimana ya,
Kalau di Indo kan pasti langsung dikasih resep ini banyak banget kan, pulang-pulang tuh banyak obat. Dokter di sini bilang itu kamu cuma kecapean, udah kamu istirahat aja di rumah 1 minggu gitu, minum makanan yang bergizi yang sehat kayak gitu, udah kita nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih obat kecuali kalau emang bener-bener butuh gitu. Kalau misal ini ya kayak pilek atau batuk gitu kan. Temanku tuh kemarin ada kan storynya, dia udah 3 minggu dia periksa, mungkin dia udah cek bukan COVID bukan apa, tapi kok nggak sembuh. Waktu ini periksa nggak dikasih apa-apa sama dokternya, suruh istirahat kayak bed rest gitu, kayak istirahat total selama 1 minggu, minum makanan yang bergizi, udah gitu doang. Dan itu bayar kalau misal kalian ada asuransi biasanya ada potongan atau kadang free, bener-bener free ditanggung sama asuransinya. Kalau nggak ada ya $199 lah ya, 100-an, tergantung dokter masing-masing. Itu bener-bener kayak disuruh istirahat aja sama banyak makan dan minum gitu. Temanku itu ya, mungkin kasus lain beda-beda sih. Ini kemarin tuh gitu temanku itu. Tanpa disaranin kayak kamu konsumsi vitamin ini juga ya, misalnya vitamin C atau apa gitu. Enggak. Ya kayaknya ya disuruh minum vitamin, tapi dia lebih concern ke makanan yang sehat, tidur yang cukup gitu, jangan kecapean gitu. Iya. Itu biasanya kita seringnya ini sih lalai ke waktu istirahat. Ya, itu seringnya kita di situ. Kayak Bibah kemarin kerja, sebenarnya kerjanya pas lagi kerja ini kan capek banget karena kan Bibah pagi ininya tidurnya kan di siang hari. Nah pas banget yang day shift di sini kan share house, ada satu orang yang day shift, couple gitu day shift. Tapi dia pas libur hari itu gara-gara listrik ada kendala gitu, jadi dia libur, cuman Biba doang yang cuma night shift yang kerja. Jadi dia masak apa segala macem, ketawa apa kencang banget gitu kan. Biba nggak bisa tidur, cuman bisa tidur cuma 1 jam doang, sedangkan harus kerja 12 jam. Ya ampun. Oh itu rasanya pas lagi kerja, pusing ya. Nah itu pokoknya inilah biasanya 8 jam kan kerja. Terus tadinya mau ini libur, tapi kayak mungkin lah bisa gitu. Nah, alhamdulillahnya masih bisa bertahan tuh 1 hari. Terus hari selanjutnya aku nggak mau kerja, aku mau istirahat total. Jadi aku minta day off. Soalnya aku tahu kesehatan tuh yang paling penting. Iya. Soalnya kita nggak tahu, maksudnya banyak orang yang ada beberapa lah. Aku dengar berita gitu kan. Ada orang yang meninggal karena kecapean kerja. Jadi ya memang sih umur nggak ada yang tahu. Cuman kan kalau kita bisa berusaha untuk menjaga, ya tolong dijaga gitu. Yang tahu kan yang tahu kesehatan kita kan kita sendiri. Iya benar. Kalau kita ngerasa capek, pusing apa, kayaknya aku nggak kuat lagi, udah izin aja sama supervisor. Di sini tuh gampang banget. Di Australia tuh sorry I'm feeling unwell, udah selesai, nggak dimintain apa itu. Bilang aja unwell ya. Soalnya pernah suami aku dia bilang sorry aku izin sehari soalnya sakit punggung, karena dia kan sakit punggung sedangkan kerjanya dia itu angkat-angkat. Nah dia dimintain ini dong, harus ya udah kamu kalau misal mau balik kerja kami minta surat keterangan dokter kalau punggungmu baik-baik aja. Alah, terus gimana waktu itu? Kasian banget. Ya harus ke dokter, bayar 99. Alhamdulillahnya asuransinya itu ini, dokternya itu ada kerjasama sama asuransinya, jadi free. Pas pertemuan itu, mungkin next pertemuan kan biasanya asuransi ada limitnya kan. Gitu. Alhamdulillahnya sih itu jadi free. Sama $99. Terus dari situ kita belajar, kita bilang aja feeling unwell gitu, atau ya bilang aja gitu unwell, pasti dia kasih kok.
Kecuali kalau kamu minta libur 3 hari, nah itu baru mereka minta keterangan dokter. Gitu. Iya. Gitu ya guys. Kalau misal kalian kerja mau aku mau doping, maksudnya aku mau minum lah, biasanya kan ada yang minum energy drink atau minum obat-obatan atau vitamin boleh. Kalau vitamin boleh, kalau energy drink kayaknya aku saranin jangan. Kalau kamu udah butuh itu berarti intinya kamu udah kelebihan kerja. Iya. Bahaya banget lah sampai Iya kan, maksudnya kamu udah ngantuk, udah ini, berarti kamu intinya butuh istirahat. Kalau mau minum vitamin, nggak apa-apa, vitamin C atau apa, tapi jangan lupa minum air putih yang banyak, karena vitamin ini tuh efek sampingnya kena ke ginjal. Soalnya kalau minum vitamin tapi kita nggak minum air putih yang banyak, nanti ginjal kita kan sering mencuci tuh, banyak tuh vitamin yang stuck di ginjal. Gitu. Bener. Jadi harus minum air yang banyak kalau mau minum vitamin kayak gitu. Begitu teman-teman. Jadi ya itu. Jadi ingat kemarin aku sempet juga tuh ngerasain yang kurang tidur ya. Kan kita paling nggak 8 jam lah minimalnya gitu ya, biar enak di badan. Sempat satu hari aku cuma tidur 5 jam kan. Itu pas kerja bener-bener rasanya nggak jelas banget. Terus kayak mau muntah gitu, lebih pusing kayak mau muntah gitu. Terus aku kan kerjanya kan ngegrader ya. Aku berdiri, terus habis itu aku izin ke temanku, kan kita berdua satu table tuh berdua ngegrader. Terus aku kayak bilang, aku ini dulu ya, aku izin, kayak aku mau duduk dulu, pusing banget, pengen mual gitu loh, kayak pengen muntah gitu. Terus aku inget perasaan aku nggak makan yang aneh gitu ya, makannya aku juga cukup gitu. Terus aku inget lagi, oh iya aku tadi kurang tidur, aku gitu. Wah rasanya nggak jelas banget itu. Iya sih, tidur itu apalagi night shift kan. Night shift tuh minimal lah 8 jam. Soalnya night shift tuh meskipun tidur udah gelap, ruangan udah gelap, udah sunyi, tetap aja kayak kualitasnya kita mungkin belum terbiasa kali ya. Kualitas tidur tuh masih kurang gitu. Iya. Gitu. Soalnya kan badan juga kan alarmnya kalau maksudnya malam ya waktunya tidur gitu kan, pagi waktunya kerja. Ya udah, kita udah terbiasa dari bayi begitu. Jadi tadi suruh berbalik kan pasti badan juga agak bingung. Kasian gitu. Aku terus mikir, oh ya Allah, aku berarti besok janganlah sampai kurang dari 8 jam tidurnya, kasihan badanku bla 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 gitu kan. Efeknya kesana. Jadi kalau misal kalian udah ngerasa oh ini kayaknya aku nggak sanggup nih, udah izin aja pulang daripada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Iya sih, aku habis itu kan terus alhamdulillahnya 5 menit setelah aku ngerasa nggak enak tuh ini waktu istirahat. Jadi terus aku bikin teh, terus minum teh kan 1 gelas, habis itu aku minum yang banyak. Wah enak gitu rasanya. Ya, lebih baik. Biba pernah kan yang kayak berangkat kerja buru-buru gitu kan, terus lupa makan atau nggak sempat makan atau nggak ada asupan yang masuk ke dalam itu. Terus pas itu juga kurang tidur, jadi kayak agak pusing gitu. Terus ini kenapa ya? Oh kayaknya ini blood sugarnya low blood sugar, jadi gula di darah itu rendah, jadi kalian sebenarnya butuh makan, butuh energi gitu. Jadi aku ambil biskuit tuh yang ada coklatnya, aku makan sambil kerja gitu kan. Alhamdulillah ini baikan. Nah itu istirahat yang cukup, makan yang cukup, yang sehat itu harus aware. Kalau misal soalnya kita kan kerja biasanya kita kerja di, kalau Biba sekarang kan kerja sama mesin-mesin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, nggak fokus, bisa tuh tangan kita kemana, terus kejepit apa. Iya betul. Udah tangan cuma ada 1. Ya kalau mungkin ada kompensasi dari perusahaan, tapi duit buat apa gitu kalau misalnya kita nggak punya tangan kan. Gitu. Jadi
itu kita harus jaga diri kita baik-baik. Salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah. Iya betul. Harus pahami diri kita baik-baik. Jadi yang paling penting tuh kita dulu, baru nanti uang. Kalau misal kitanya sakit, ya kita nggak bisa cari uang. Jadi kalau misalnya udah kerasa sakit, istirahat guys, oke? Uang itu bukan segalanya, kesehatan itu yang utama. Nomor satu. Tuh, oke. Tips yang terakhir, akhirnya kita sampailah pada titik ini. Apa tuh yang terakhir? Yang terakhir itu asuransi untuk melindungi uang kamu. Oh, asuransi untuk melindungi uang. Menarik sekali nih, melindungi uang. Gimana Biba? Jadi kalian kan udah mati-matian udah kerja keras, udah saving money, udah menahan, tapi kita nggak ada yang tahu apa yang akan kejadian 1 menit ke depan aja, kita nggak tahu gitu kan. Nggak ada yang jamin kita bakal selamat atau enggak. Selain berdoa dan beribadah untuk keselamatan kita juga ikhtiarnya yaitu asuransi. Kita beli asuransi karena kita itu tinggal di negara lain, beda sama di Indo. Kita udah kerja keras, udah nabung, ya kan. Jadi pernah tuh ada sebelum Bibah ke Australia, alhamdulillahnya ada teman kerja Bibah di rumah sakit, dokter. Nah beliau itu sering jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Terus dia tahu kan Bibah mau ke Australia, pas lagi mau pamit, terus dia nanya, kamu udah beli asuransi belum? Asuransi apa dok? Aku bilang gitu kan, ya asuransi travel pas kamu perjalanan dari Indo ke Australia gitu. Oh, enggak, emang perlu? Ya perlulah, nanti kalau misal kamu di sono di Australia terus belum dapat kerjaan, terus tiba-tiba kamu sakit, nggak tahu, kita nggak ada yang tahu sakit atau kenapa harus ke rumah sakit, kamu bayar pakai apa katanya. Di sana tuh mahal banget, apalagi Australia katanya gitu. Kamu mau bayar pakai apa? Kamu mau jual ginjal katanya gitu. Jadi kayak oke, udah beli aja di ini, asuransi murah kok, 3 bulan asuransi travel. Soalnya Bibah tuh bilang ke dia kan, aku mau beli asuransi tapi nanti kalau udah nyampe di Australia, aku bilang gitu. Tapi emang kamu jamin kamu bakal selamat waktu perjalanan kamu dari Australia ke ini? Kirim jenazah itu mahal loh kata dia gitu. Kita kan nggak ada yang tahu kan gitu loh. Gak ada yang jamin, mana tahu kamu meninggal, masa kamu mau ini ngerepotin orang yang masih hidup kata dia gitu. Terus ya udah akhirnya aku dikasih tahu yang murah, aku lupa sih namanya apa, yang buat traveling tuh cuman 3 bulan cuman bayar 170.000 rupiah, jadi murah. Terus asuransi itu murah, dan itu dia bisa cover pengiriman jenazah atau apa, pokoknya adalah banyak pilihan-pilihannya. Kalian baca tuh mereka cover mereka yang mereka tawarin tuh apa gitu. Itu namanya apa tadi asuransinya? Asuransi kesehatan. Kalau yang Bibah itu asuransi travel, kayak perjalanan gitu loh, jalan-jalan, trip gitu. Nah, asuransi ini tuh ada banyak macam. Kalau di Australia yang harus kamu punya, nanti bakal Bibah sampaikan di episode khusus asuransi ya. Siap. Ada asuransi kesehatan, asuransi mobil, itu sih dua itu sangat penting. Harus, kalau misal kalian punya mobil ya, kalau enggak ya berarti asuransi kesehatan udah cukup. Nah, ada kejadian naas nih pas lagi Bibah pertama ke Australia. Sebulan di Australia, alhamdulillah bukan Bibah, tapi teman Bibah mengalami kecelakaan mobil di depan mata Bibah sendiri. Itu tuh
dia baru belajar mobil ya teman-teman. Kalau misal kalian masih baru belajar mobil, tolong jangan dipaksain pakai mobil di sini, soalnya selain peraturan ribet juga selain peraturan yang ribet ini banyak truk yang kencang-kencang gitu loh. Jadi kejadiannya itu si kakaknya ini dia belum lanyah, maksudnya belum lancar pakai mobil gitu. Jadi dia pas lagi mau keluar dari, waktu tuh Biba tinggal di Caravan Park, mau keluar dari Caravan Park mau ke jalan umum, dia sebenarnya udah lihat ada truk, ada mobil dari kanan. Dia mau ke kanan jalan kan, dia ada mobil gitu dari arah kanan tuh. Dia mau pencet rem tapi dia pencet gas. Jadi dia nabrak. Mbak Rima tahu truk gandeng kan, gede banget itu. Dia nabrak, dia masuk ke sela-sela yang itu, bawahnya. Biba waktu itu pokoknya sedih lah pokoknya intinya. Biba waktu lihat kayak percikan api gitu, soalnya waktu itu masih fajar gitu, belum ada matahari, jadi gelap gitu kan. Tiba-tiba ada percikan api terus boom gitu kan, kayak suara ini kecelakaannya itulah, hantamannya itu kencang banget gitu. Pokoknya nanti Biba ceritain detailnya di episode selanjutnya. Nah tapi itu intinya yang mau Biba sampein itu, kalau di sini kalau misalnya ada kecelakaan mobil itu alhamdulillahnya beliau masih selamat ya. Alhamdulillah. Semoga mari kita doakan dia bahagia sampai sekarang, sampai ke depannya, karena dengan kejadian itu kita bisa belajar dari dia tanpa kita mengalaminya. Ya. Semoga beliaunya selalu sehat, teman Biba selalu sehat. Benar. Jadi dia yang menimpa tapi kita bisa belajar dari dia gitu, tanpa kita dapat kecelakaan juga. Semoga kita selamat. Nah di sini tuh kalau misalnya ada kecelakaan kayak gitu, itu otomatis orang di sekitar pasti ini kan calling 000 atau emergency kan. Nah itu tuh di sini pasti udah otomatis ada ambulan, ada polisi, sama damker atau firefighter. Mereka tiga itu pasti mereka datang. Meskipun butuh atau enggak, itu pasti mereka datang. Kalau kalian nggak ada asuransi kesehatan, kalian perlu bayar 2.000 atau 3.000 buat itu emergency itu. 2.000 atau 3.000 dolar buat emergency. Terus beliau juga perlu nginep kan di rumah sakit, soalnya memang ada fraktur, ada patah di klavikulanya. Biba kan kesehatan jadi paham. Pas aku lihat itu kelihatan ada klavikulanya, jadi dia dibawa di rumah sakit, pasti minimal menginap 1 hari kan. Dia harus kalau nggak salah dia bayar 2.000 apa ya untuk menginapnya doang. Terus dia harus operasinya tuh 4.000 kalau nggak salah, tapi dia dikasih pilihan, kamu mau operasi soalnya nggak darurat kan, kamu operasi nggak gitu, soalnya kamu nggak ada asuransi, kata dia, ini bakal mahal banget pihak rumah sakitnya gitu. Terus dia memilih untuk operasi di Indo. Jadi waktu itu dia pulang ke Indo dengan keadaan yang dikasih sih sama dari rumah sakit tuh yang buat apa nih, penyangga tangan, yang buat gitu. Penyangganya itu loh, penyangga tangan, sama apa tuh yang buat jalan keraknya gitu ya. Nah itu dikasih sama ini ya. Jadi dia total bayar tuh kalau nggak salah 5.000 dolar karena kecelakaan itu. Sedih banget kan guys, maksudnya kita nggak berharap ada orang yang nabrak kita atau kita menabrak orang, nggak berharap. Dan itu meskipun masih hidup, tapi tetap aja kita harus recovery dari sakit itu. Kita juga harus bayar, dan itu nggak murah gitu loh, 50 juta. Dan itu belum sama operasi gitu.
Jadi kalau misal kalian punya asuransi itu udah ke cover semuanya. Jadi ada tuh pilihan-pilihannya asuransi, mau apa yang kamu cover, nanti ada harganya per bulan berapa gitu. Kalau Biba sekarang yang paling murah sih, yang buat emergency doang tuh 60 per bulan. Ya lumayan murah lah untuk menjamin gitu kan. Nah, yang kedua itu, yang tadi kan asuransi kesehatan. Yang kedua itu asuransi mobil, kalau kalian ada mobil. Jadi ini cerita dari Biba sendiri. Biba tahun 2021 pernah kecelakaan di Adelaide. Biba nabrak mobil orang. Dan itu alhamdulillahnya gak ada korban, tapi kerusakannya parah banget. Sampai tiang lalu lintas, apa sih, traffic light, lampu merah ya, tiang lampu merah itu jatuh, marima roboh. Oh, dia ada light ya, jadi di sini, ini di tempat aku sekarang. Iya, jadi Biba waktu itu, ya namanya kecelakaan, sefokus-fokusnya kita kalau udah takdirnya emang begitu kan, maksudnya harusnya Biba harusnya belok ke kanan. Biba itu nggak lihat ada apa, udah aku cek tapi aku nggak lihat gitu, ternyata ada mobil yang lurus dan itu kencang banget sih mobil dia. Aku udah ngerem tapi tetap aja karena dia kencang kan. Kena cuma dikit doang, tapi karena dia kencang jadi terus dia langsung banting setir atau gimana aku nggak tahu, terus dia kayak muter gitu atau gimana, pokoknya dia belok nabrak tiang listrik sampai listriknya itu roboh. Jadi mobil dia yang parah, mobil Biba nggak kenapa-napa. Nah itulah, dan itu tuh mobil, kata dia mobil baru dibeli 5 bulan, jadi mahal banget, pokoknya mahal banget. Jadi itu Biba harus bayar karena Biba waktu itu nggak ada asuransi mobil. Aku ada asuransi, aku tuh udah bayar asuransi yang sama Rejo itu loh, CTP namanya. Nah itu ternyata beda asuransi itu sama asuransi yang mobil. Nah nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya. Nah Biba harusnya bayar 18.400 dolar. Hah? Banyak banget. Iya, soalnya mobil itu bener-bener kayak parah, udah kata si asuransinya itu udah nggak bisa jalan, terus jadi rongsok gitu loh, mobil rongsok jadinya. Jadi harga barunya kalau nggak salah 22.000, jadi harga rongsoknya itu sekitar segituan, maksudnya bukan harga rongsoknya kalau nggak salah 500. Nah harga jual saat itu, harga jual mobil saat itu sekitar 19.000-an, 19.000 dikurangin harga rongsok kan. Jadinya itu Biba harus bayar 18.400. Tapi alhamdulillah bantuan Allah itu ada di mana aja ya. Biba ketemu teman, terus singkat cerita bisa sampai 9.200 setengah harga. Ya Allah, itu diapain sama temannya? Maksudnya dia nego gitu? Iya, teman Biba. Ya pokoknya nanti kalian dengerin di episode selanjutnya guys. Gede banget itu 9.200. Iya, tetap bayar, tapi seenggaknya jadi setengah harga kan, 9.200, dan itu bisa dicicil sampai kemarin. Aku dari 2021 sampai tahun depan. Tahun depan visa aku habis dan hutangku terlunaskan guys. Oh itu bayarnya ke orang itu atau lewat pihak ketiga? Ada pihak ketiga karena ada pihak ketiga yang bayarin aku kan. Maksudnya aku kan kayak hutang, jadi aku nyicil gitu loh bayarnya. Jadi pihak ketiga itu udah bayar ke orangnya, ke korbannya, ke asuransinya sih sebenarnya. Terus habis itu Biba bayar ke pihak ketiganya itu dicicil tanpa bunga, alhamdulillahnya. Nyicil tanpa bunga, jadi setiap minggu aku nyicil $60 per minggu buat bayar itu. Kenapa nggak aku langsung bayar langsung? Karena aku pikir kalau misal dicicil, maksudnya
buat keperluan lain kan. Uang yang aku buat kerja itu buat keperluan lain. Jadi kayak udah kalau bisa dicicil lah dicicil aja, kecuali kalau misal na'udzubillah bibah sudah selesai di dunia ini ya bakalan dibayar langsung gitu. Kalau bisa dicicil ya dicicil aja, yang penting kan nggak ada bunga. Jadinya harus Alhamdulillahnya. nyicil per minggunya ya akhirnya. Per minggu, iya harus ada uang di ini. Berapa? $60? Bank. Ya $60 per minggu. Itu Biba cicil dari 2021. Udah berapa tahun nih? Udah 3 tahun guys. Ya gitu, soalnya saat itu ada uangnya, cuman uangnya itu emang buat beli keperluan lain, jadi ya udah gitu. Jadi teman-teman, semoga kalian selamat selalu, tapi jangan lupa untuk bayar asuransi. Ya asuransi mobil nggak terlalu mahal kok, maksudnya kalau dibanding dengan kamu bayar 9.000 ya. Kata temanku bilang, ih untung kamu nabraknya mobil harga segitu, coba kamu nabrak Lamborghini kamu harus bayar 100.000, kata dia gitu. Apalagi di Aussie orang mobil bagus-bagus soalnya ya. Dan di sini tuh semuanya pakai asuransi. Jadi kalau misal kalian nggak punya asuransi, kalian bakal dirampok dari pihak asuransi tersebut gitu. Soalnya ada temen aku yang cerita dari temen, jadi dia tuh nggak sengaja nabrak, kan biasanya kalau macet di kota gitu kan, pas lagi dia ngegas, pas lagi macet ternyata dia mendadak rem depannya, nggak sengaja dong nabrak, meskipun lecet, dimintain dong 4.000 dari asuransinya. Coba $4.000 padahal lecet cuma dikit doang, segores 4.000 doang. Itu kayak apa ya, pihak-pihak oknum-oknum. Ada yang dari asuransi minta segitu, ada yang orang lain yang minta kayak gitu. Jadi kalau misal kalian punya asuransi, itu semua udah di di cover diurusin sampai harus asuransinya, jadi kalian nggak usah pusing gitu. Begitu, makanya kalau misal semakin banyak kalian punya barang, semakin banyak tanggung jawab kalian. Jadi kalau kalian punya mobil ya kalian itu bener kan, semakin banyak barang semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan di sini dan di akhirat nanti. Betul. Gitu. Jadi kalau kalian punya mobil ya belilah asuransi mobil. Gitu. Udah konsekuensinya dari kita punya harta. Betul sekali. Begitu teman-teman. Wow. Sudah selesai. Daging banget ini semua podcast kita. Wih, daging berapa kilo ya? Daging semua ini. Barima udah beli asuransi belum ya? Jangan enggak juga. Iya belum, aku belum bikin. Saya nggak. Ya Allah, besok tuh masih libur kan, belilah. Asuransi kesehatan. Ya Biba pakai Bupa. Itu yang paling murah. Rata-rata sih teman-teman. Awam banget sih di WHV. Teman-teman rata-rata pakai itu sih. Belilah Mbak Rima, kita nggak ada yang tahu. Betul. Ini aku cekokin terus pokoknya. Harus teman bikin. aku yang aku ketemuin selalu aku tanya, kamu udah beli asuransi belum? Terus aku kasih tuh cerita-cerita pengalaman aku sendiri. Saya bener-bener di mata kepala aku sendiri. Apalagi kemarin belum lama kan ada berita juga kan di grup FB itu yang teman WHV yang meninggal baru ketahuan setelah 2 hari kan. Kemungkinan asumsinya karena kecapean. Kemarin itu loh, Dia meninggal di rumah. Iya, di rumah. Benar juga, Allah. Kemungkinan karena kecapean kerja. Astagfirullahaladzim. Terus di Adelaide itu Mbak? Enggak sih. Di mana ya, bentar. Soalnya aku lihat lihat di salah satu teman WHV ada yang posting. Oh gitu. Nih. Oh, itu teman-teman. Nah jangan lupa kalau misal beli asuransi jangan ada kan pilihan yang paling murah yang emergency doang, terus ada yang agak sedikit upgrade, kayaknya $90 per bulan. Nah itu dia cover buat ngirim jenazah juga guys.
kita kan gak ada yang tahu. Maksudnya jangan sampai nanti kita meninggalnya menyusahkan orang lain. Soalnya kalau kirim jenazah itu kalau nggak salah 10.000 apa ya ke Indo. Lumayan loh, 100 juta. Iya. Tiba-tiba ada telepon ke keluarga, anakmu meninggal, mau dikuburin di sini atau di Indo, gitu kan. Kalau mau dikuburin di Indo bayar 10.000. Kalau di sini juga kalau nggak salah beli tanahnya 10.000 deh buat pemakaman. Iya, banyak banget, mahal banget. Gitu. Ada yang lebih murah tapi kan dikremasi. Kita kan orang Muslim jadi harus dimakamkan kan. Jadi ya itu. Kalau bisa belilah itu. Kita harus menjaga kesehatan. Kalau misal kalian punya uang 10.000 terus kalian nggak mau beli asuransi yang tipe itu, ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Tapi itu pokoknya jangan sampai uang kalian kurang dari 10.000 ya. Biar nanti kita harus menjaga kesehatan sih, jangan sampai. Semoga sih dan kita membuat asuransi usianya panjang. Amin. Amin ya Allah. Harus jaga kesehatan. Iya, besok Mbak Rima tuh PR-nya tuh harus besok bikin. aku tanyain lagi. Siap. Udah beli belum? Dari kemarin aku udah ngobrol nih sama teman-teman gara-gara ini juga kan, maksudnya ketambahan banyak hal-hal seperti itu, jadi kita semakin ingat kayak harus jaga kesehatan ini. Itu iya, kayak temanku itu udah kepikiran harus bikin Bibah juga. Siap. Bibah itu dari kemarin aku udah ngobrol nih sama teman-teman gara-gara ini juga kan, maksudnya ketambahan banyak hal-hal seperti itu, jadi kita semakin ingat kayak temen aku tuh udah kepikiran ngasih tahu aku tapi lupa terus. Nah sampai kejadian lah itu baru, oh iya Bib, aku baru mau ngasih tahu kamu, tapi ya sudah terjadi. Ya itu menjadi pembelajaran buat kalian. Semoga kalian tidak mengalami hal yang sama kayak Bibah. Amin. Terima kasih banyak Bibah atas ilmunya, pengalamannya luar biasa. Amin. Ya semoga insya Allah bermanfaat. Amin. Nasibnya apa segala macam lebih baik dari Bibah lah. Amin. Semangat terus, sehat selalu. Terima kasih banyak Bibah atas ilmunya, pengalamannya. Kali ini udah selesai kan? Sudah. Insya Allah. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apa Mbak Rima? Kesimpulannya kita harus mempersiapkan semuanya. Semangat terus, sehat selalu dengan baik. Termasuk dari tadi kita mau belanja, kita harus persiapan dulu. Sudah. Ya kan? Kita kalau misalnya punya mobil juga harus persiapan asuransinya. Kesimpulannya kita siap kerja berarti kita harus mempersiapkan semuanya asuransi kesehatan dengan baik. Termasuk dari tadi kita mau belanja, kita harus persiapan dulu, ya kan? Kita kalau misalnya punya mobil juga harus persiapan asuransinya. Pingsan kan kita siap kerja berarti harus siap juga asuransi buat diri kita sendiri. Asuransi kesehatan. Nah itu kalau kalian nggak ada asuransi, kayaknya nggak 100% ditanggung sama pihak ini, perusahaannya. Soalnya perusahaan nanti bakalan ini karena kerjaannya atau karena penyakitnya dia atau apa, pokoknya nanti ada ini, nggak langsung gitu loh. Mungkin kalau perusahaan yang baik langsung jor-joran mungkin kasih aja, tapi kalau misalnya nggak langsung kalian harus 50% bayar sendiri gitu kan. Lumayan kalau misal bayar ambulan tadi yang 3.000 itu setengahnya 1.500, masih mahal. Asuransi itu penting. Siap untuk melindungi uang yang sudah kita kumpulkan. Oke, terima kasih Bibah. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin, pasti dong bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa diterapkan guys. Mari berhemat untuk masa depan yang lebih cerah. Asik. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Rima waktunya. Oke, terima kasih Bibah juga. Punggungku sampai sakit. Sampai udah ganti baterai pun. Iya. Oke. Dadah Mbak Rima. Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ternyata nggak berasa ya udah ngobrolin ini dan itu. Kalau teman-teman suka dengan Habibah Podcast, jangan lupa di like and follow Habibah Podcast ya, supaya bisa ketemu di episode selanjutnya. If you guys have any questions, feel free to visit my Instagrams and send me your DM about your questions. Thank you guys and see you next time. Bye-bye!